Selamat malam sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang ampuhnya jimat Panguluh dari tanah Kalimantan. Selamat menyaksikan. Wan, pulang sana Wan. Tuh istrimu dari tadi bolak-balik nyariin kamu, ujar si Gani sembari mendorong tubuh Wawan yang duduk di sebelahnya. Ah, sebentarlah. Raut kesal terlihat jelas di wajah Wawan. Bagaimana tidak, karena sudah dari tadi malam sampai siang ini ia berjudi dan selalu tak pernah menang. Sudah sana sini ia berhutang untuk modal judi, dan sekarang tak ada lagi yang mau memberikan hutangan padanya. Wawan keluar sambil menghempas pintu dengan kasar. Pintu rumah tempat dia berjudi. Dasar si Wawan. Istri mengandung kok malah ditinggal judi. Wan, lalu kau kira kita-kita ini bagaimana, Wan? Ujar Gani yang disambut gelak tawa teman-teman seperjudiannya. Wawan semakin jengkel mendengar gelak tawa dari teman-temannya yang berada di dalam rumah itu. Judi terus, bentak seorang wanita yang tengah hamil tua saat melihat Wawan ini berjalan pulang. Sejak kapan kau berada di situ? Tanya Wawan ketus. Beras di rumah habis, gula, kopi sama sekali gak ada. Bagaimana aku bisa makan? Aku hamil kan? Kau malah enak-enakan keluyuran dan main judi. Banyak kau menang, ha? Kata istrinya Wawan. Kau kan bisa pinjam atau minta beras pada orang tuamu. Tidak mungkin mereka tidak mau memberi beberapa mo untuk kau. Apalagi mereka baru saja panen. Dan satu lagi ya, dari raut wajahku saja kau pasti sudah tahu kalau aku kalah. Jadi tak usah kau tanya-tanya lagi. Lagi pula kalau misalkan aku menang judi, uangnya tak akan kubuang. Pasti kuberikan semuanya untukmu, ujar Wawan dengan langkah yang semakin laju. Dasar laki-laki tak berguna. Menyesal aku kawin dengan laki-laki macam kau, Wawan, teriak Suhaila. Mendengar teriakan itu, Wawan berbalik. Wajahnya tampak merah padam menahan emosi. Kau bilang apa? Laki-laki tak berguna? Kau menyesal ya kawin dengan aku? Bentak Wawan menatap lekat ke arah istrinya. Suhaila menutup matanya ketika Wawan sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bersiap untuk menampar pipi istrinya. Namun, Wawan kembali menurunkan tangannya ketika ia melihat perut Suhaila yang sudah kian membuncit itu. Ia tak tega. Wawan berbalik dan meninggalkan Suhaila yang masih berdiri di situ. Cerita kembali ke setahun sebelumnya. Saat Suhaila menikah dengan Wawan. Suhaila merupakan kembang desa yang sangat cantik. Dulu banyak para lelaki yang datang dari berbagai daerah untuk meminang Suhaila. Salah satunya adalah anak juragan karet yang orang tuanya sangat disegani di desanya. Namun, entah mengapa, tak ada satupun yang Suhaila terima dari para peminang yang datang tersebut. Dan yang sangat mengagetkan ialah Suhaila malah menerima pinangan dari seseorang yang bernama Syazwan Hilmi, yaitu Wawan. Yang saat itu semua orang di desa tahu kalau pemuda tersebut adalah pecandu judi. Kesehariannya hanyalah bermain judi. Pilihan Suhaila itu membuat orang tuanya marah, dan pernikahan mereka tak pernah direstui orang tua Suhaila. Setelah menikah dengan Wawan, Suhaila pergi dari rumahnya dan tinggal di rumah Wawan bersama ayah dan ibu dari suaminya. Namun, baru beberapa bulan menikah, rumah tangga keduanya mulai diguncang berbagai macam ujian. Mulai dari panen milik orang tua Wawan yang gagal, ibunya yang sakit-sakitan, dan Wawan yang diberhentikan dari pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Bahkan mereka berempat pernah tak makan dan tidur dengan perut yang kosong. Tak sampai di situ. Suatu hari, ayahnya Wawan dipatuk ular kobra
saat sedang berada di sawah dan membuat beliau kehilangan nyawa setelahnya. Tidak lama setelah meninggalnya ayah Wawan, ibunya Wawan pun menyusul karena sakit. Bagai tersambar petir di siang hari, Wawan hancur, sedih dan sakit. Namun, walau bagaimanapun ia menangis dan berteriak, itu semua tak ada gunanya dan tak akan pernah bisa mengembalikan yang sudah tiada. Hingga di suatu pagi, setelah beberapa bulan berlalu, setelah meninggalnya orang tua Wawan, Suhaila mendekati suaminya yang sedang bersiap-siap untuk bekerja. Wajahnya terlihat berseri-seri. "Diminum dulu kopinya," ucap Suhaila. Wawan mengangguk sambil tersenyum. Pelan-pelan ia mengangkat segelas kopi yang masih panas tersebut, mendekati bibirnya lalu menyeruput dengan perlahan. Nikmat sekali kopinya. Senyum di bibir Suhaila masih terlihat. Dalam hatinya, Wawan sangat bersyukur bisa menikahi gadis pujanya itu. Karena sebab Suhaila lah, ia bertekad untuk berhenti dan melupakan judi. "Sayang, kenapa senyum terus dari tadi?" tanya si Wawan. Aku hamil, Mas," ucap Suhaila hati-hati. Mata Wawan terbelalak. Senyumnya mengembang sangat lebar. Hatinya benar-benar bahagia sekali saat itu. "Berarti sebentar lagi akan jadi abah aku." "Bukan sebentar lagi, tapi sudah menjadi abah," ralat Suhaila. Wawan pun membungkuk. Ia mengulurkan tangannya mengusap perut istrinya yang masih terlihat rata. "Abah berjanji akan lebih giat lagi bekerja untukmu dan Uma." "Muah," ucap Wawan sembari mencium perut istrinya. Suhaila tersenyum. Dan kemudian, saat sekarang ini, setelah Wawan mau menampar istrinya yang tidak jadi, Wawan pun pergi meninggalkan istrinya. Dia kemudian duduk termenung di pinggir sungai. "Ah!" teriak Wawan yang masih tengah berdiri di atas batu di pinggir sungai. Wajahnya kusut dan murung. Wawan terduduk di atas batu besar itu. Bahunya terguncang. Ia menangis. "Ah!" teriak Wawan penuh keputusasaan. Dari kejauhan Gani menatap Wawan, sembari menggelengkan kepalanya. Ia tahu apa yang sedang terjadi pada si Wawan, karena ia ada di saat ayahnya Suhaila memarahi dan menghina Wawan habis-habisan waktu itu. Waktu itu, ayah Suhaila pernah menghina Wawan. "Anakku tak akan pernah bahagia bila masih bersama dengan laki-laki macam kau, Wawan," bentak ayahnya Suhaila. Tapi Pak, tapi, kau itu tidak lebih dari seguburan kotoran. Kau manusia tak berguna," potong ayah mertuanya tak membiarkan Wawan meneruskan perkataannya. "Aku sendiri bingung, mengapa Suhaila lebih memilih kau daripada Jainal, anak juragan karet itu." "Oh, atau mungkin benar perkataan si Jainal ya. Kau mendukuni anakku. Dasar bajingan tak berguna kau." "Pak, kalau tujuan Bapak kemari hanya ingin menghina saya, maaf Pak. Rasanya lebih baik saya kembali bekerja, permisi," ucap Wawan. Saat itu, mertua Wawan datang ke tempat kerjanya Wawan dan langsung memarahi si Wawan. "Dasar tak punya sopan santun kau. Main pergi saja. Apa itu yang diajarkan orang tuamu, ha?" Wawan tak menghiraukannya. Ia menarik nafas panjang, lalu meneruskan langkahnya. "Aku belum selesai berbicara denganmu, woi." Langkah Wawan terhenti. Ia berbalik dan menatap lekat ke wajah ayah mertuanya tersebut. "Bicara?" "Iya, bicara. Asal kau tahu, aku tidak pernah merestui kau jadi suami anakku. Demi kebahagiaan dia, lebih baik kau ceraikan anakku." "Saya tahu, Pak. Saya tahu Bapak tidak pernah merestui kami. Tapi maaf, Pak. Saya dan Suhaila sudah bahagia dengan kehidupan kami saat ini." "Sampai kapan kau menyiksa anakku dalam penderitaan berumah tangga denganmu? Dari dia lahir sampai dewasa, aku tak pernah sekalipun membuat anakku menderita. Tapi semenjak dia menikah denganmu, dia terlihat sangat menderita.
Tubuhnya kurus dan tak terawat. Apakah itu yang kau sebut bahagia? Aku tak apa-apa kalau kau ingin menjadi seperti ayahmu yang sanggup hidup susah sampai mati. Tapi tolong, jangan bawa anakku ke dalam penderitaan seumur hidup itu. Cukup, Pak. Kau boleh hina aku, Pak. Tapi jangan pernah menghina orang tuaku. Bentak Wawan seraya mendorong tubuh ayah mertuanya hingga jatuh. Wan, jangan Wan. Teriak Gani langsung memegangi tubuh Wawan yang akan menghajar ayahnya Suhaila itu. Di saat Wawan dan Gani bergelut, ayah Suhaila berlari pergi dengan wajah pucat dan tubuh yang gemetar ketakutan. Sudah Wan, sudah. Apakah kau tak berpikir kalau sampai Suhaila tahu, dia pasti akan sangat kecewa padamu, Wan? Apa kau tuli, ha? Tua bangka itu menghina ayahku, menghina orang tuaku kan? Ujar Wawan dengan nafas yang masih tak beraturan. Sudah Wan, tidak ada gunanya kau melayani ucapan orang tua itu. Yang ada kau malah sakit hati, Wan. Sekarang lebih baik kau pikirkan masa depan rumah tanggamu. Belum lagi sempat tenang, Wawan dan Gani dikagetkan dengan panggilan ketus dari bos tempatnya bekerja. Wan, Wawan. Wawan segera berdiri, menyapu-nyapu punggungnya yang kotor dengan telapak tangan. Ya bos, ada apa bos? Mulai besok kau tak usah datang lagi kemari. Kau dipecat. Wawan terengah-engah. Loh bos, dipecat bos? Salah saya apa bos? Saya bekerja dengan baik bos. Saya juga datang tak pernah terlambat. Kenapa saya dipecat bos? Sudahlah Wan. Aku tidak ingin berurusan dengan orang itu. Kau tahu kan, dia cukup berpengaruh di desa ini. Mendengar kata orang itu, Wawan tersadar. Pasti yang dimaksud bosnya adalah ayahnya Suhaila, mertuanya Wawan sendiri. Kalau Wawan berhenti, saya juga berhenti bos, ujar Gani yang berdiri tegak di samping Wawan. Wawan tertunduk lesu. Ia merasa bersalah pada Gani. Apa rencanamu selanjutnya, Wan? Mungkin benar. Suhaila tak akan pernah bisa bahagia hidup denganku. Dengan apa yang berlaku sekarang, sepertinya aku tidak akan bisa membahagiakan istriku. Satu-satunya tempat yang menerimaku bekerja pun sekarang sudah menolakku, ucap Wawan bergetar. Gani terdiam. Tapi aku tak berpikir kau melepaskan Suhaila begitu saja, Wan. Lalu aku harus apa, Gan? Apa aku harus bersujud dan menjilati telapak kaki ayahnya Suhaila untuk meminta restu? Ya Tuhan, kasihan sekali sahabatku ini. Baru saja dia bahagia karena mendapatkan Suhaila. Sekarang datang ujian-ujian yang begitu berat dalam rumah tangga mereka. Kuatkanlah Wawan ya Tuhan, batin si Gani, sahabat karibnya Wawan. Kan, tolong jangan beritahu Suhaila kalau aku diberhentikan dari tempat kerjaku ya. Gani pun mengangguk. Itulah lamunan Wawan saat teringat dia bertengkar kepada ayah mertuanya. Wawan yang masih duduk di pinggir sungai dan melamun. Akhirnya ada seorang anak kecil yang berlari-lari kecil mendekati Wawan. Kak Wawan, Kak Wawan. Sebelum menoleh pada anak itu, Wawan lebih dulu mengusap air matanya. Kak Ila sakit perut. Dia ada di rumah Nini, Kak Wawan. Mendengar itu, Wawan langsung berlari tanpa mempedulikan anak itu. Ia benar-benar khawatir kalau sampai terjadi apa-apa pada istri dan anaknya. Sesampainya di dekat rumah Nini Ipah, Wawan berhenti. Asuhan, lihat keadaan istrimu. Jangan sampai nanti menyesal, ujar si Gani mendorong tubuh Wawan dengan keras, yang membuat Wawan kaget. Sejak kapan kau berada di sini? Tanya si Wawan kepada Gani. Jangan banyak tanya, Wan. Yang penting sekarang itu masuk ke rumah Nini Ipah dan lihat keadaan istrimu, jawab Gani sembari menarik tangan si Wawan. Saat Wawan masuk ke dalam rumah itu, terlihat istrinya yang sedang berbaring. Ia meringis kesakitan sambil memegangi perutnya. Suhaila kenapa nih? Apakah sudah akan melahirkan? Tapi bukannya ini belum masuk bulan ke-9 nih? Tanya Wawan kalut. Istrimu malinggang bulan. Malinggang bulan ini biasanya terjadi di kisaran usia kandungan 8 bulanan. Tergantung masing-masing orang saja. Ada yang pernah mengalami dan ada yang tidak. Sakitnya sama seperti mau melahirkan.
Tapi tidak usah khawatir, nanti juga akan berhenti setelah diminumkan air jahe, jawab Nini Ipah. Wawan menghela nafas lega. Ia mendekati istrinya. Ingin sekali rasanya mengelus kepalanya dan menenangkan Suhaila. Tapi ia sudah bertekad untuk melepaskan Suhaila selepas bersalin nanti. Dan ia tak ingin jika perhatiannya kepada Suhaila akan membuat Suhaila tak mau lepas darinya. Karena demi kebahagiaan Suhaila, ia rela melakukan apapun, meski itu sangat menyakitkan bagi si Wawan. Kau tak apa-apa, tak usah manjalah kau, ujar Wawan dengan ketusnya. Manja? Ini benar-benar sakit sekali, Wan. Apa kau menganggapku sedang berpura-pura? Aduh, ujar Suhaila sesekali meringis. Kau memang berpura-pura kan? Sudahlah, aku mau pergi. Lebih baik kalau kau nanti sudah selesai berpura-pura, kau pulang ke rumah orang tuamu. Karena selepas kau melahirkan, aku akan menjatuhkan talak padamu, ujar Wawan tanpa melihat ke arah istrinya yang menahan tangis. Astagfirullahaladzim. Tidak baik berkata seperti itu, Wan. Istrimu itu memang benar-benar tengah kesakitan, Wan. Istighfar, Wan, istighfar. Ya Allah, Patrus, anakmu ini kenapa seperti ini? Ujar Nenek Ipah sembari mengelus dadanya. Wawan berjalan keluar, membiarkan istrinya yang masih kesakitan berada di dalam rumah Nenek Ipah. Namun, baru beberapa langkah keluar dari rumah, Wawan dan Gani dikagetkan dengan Suhaila yang berjalan tertatih-tatih meninggalkan rumah Nenek Ipah. Nenek tua itu memanggil-manggil Suhaila, namun wanita tersebut tak menghiraukannya. Air mata mengalir di setiap langkahnya yang tertatih-tatih. Wawan menatapnya dengan rasa khawatir, namun ia tak bisa mendekati istrinya. Ia takut jika itu ia lakukan akan menghancurkan tekadnya untuk melepaskan Suhaila. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu. Semenjak Suhaila pergi, Wawan pun jatuh sakit memikirkan anak dan istrinya. Ia tahu saat itu Suhaila dan anaknya sudah kembali ke rumah orang tuanya. Dan Wawan yakin mereka akan baik-baik saja di sana. Tapi Wawan sangat rindu. Dan rasa rindu itulah yang membuatnya jatuh sakit. Wan, ada gunanya kau melakukan semua ini kalau hanya akan menyiksa kau dan Suhaila. Kau harus pikirkan anakmu, Wan, anak kalian, ujar si Gani, sohib akrabnya si Wawan. Mereka sudah bahagia di rumah ayah Suhaila kan? Biarlah mereka tetap di sana, karena aku ingin melihat mereka bahagia tanpa aku. Kau salah, Wan. Justru kebahagiaan mereka adalah dapat bersama denganmu, Wan. Dan misalkan begini, meskipun Suhaila menikah lagi, belum tentu laki-laki itu akan menerima anakmu dengan ikhlas. Kau harus pikirkan itu, Wan. Jangan jadi pecundang. Bangkit, Wan. Buktikan pada ayahmu. Buktikan pada ayahnya Suhaila kalau kau pun bisa jadi orang sukses untuk anak dan istrimu. Wawan menghela nafas pendek. Kudengar Suhaila akan dikawinkan dengan Jainal. Kau tentu tahu kan siapa itu Jainal? Apa kau mau anakmu diasuh dan dibesarkan oleh laki-laki macam dia itu? Kata si Gani. Kali ini Wawan langsung bangun dan duduk menatap gusar pada Gani. Tak mungkin lah, Gan. Tak mungkin Suhaila akan dikawinkan. Terserah kawan. Mau percaya atau tidak, yang jelas kabar itu yang aku dengar, jawab Gani beranjak dari duduknya. Kau benar, Gan. Selama ini aku sudah banyak dosa pada istriku, pada anakku. Aku lebih memikirkan perkataan ayah Suhaila daripada istri dan anakku, ujar Wawan yang sedikit demi sedikit terisak tangis. Gani menepuk bahu Wawan. Ia tahu apa yang dirasakan sahabatnya. Aku harus menemui Suhaila, Gan, kata si Wawan. Dan benar saja, Wawan langsung pergi ke rumah orang tua Suhaila. Pergi dari rumahku, teriak ayah Suhaila mengusir Wawan yang masih berdiri di depan pintu rumah tersebut. Saya mohon izin, Pak. Izinkan saya bertemu anak dan istri saya, Pak. Tidak, anakku bukan lagi istrimu.
Bukankah kau bilang padanya kalau kau akan menjatuhkan talak setelah ia melahirkan? Ia kan sudah melahirkan. Saya terpaksa, Pak. Isak si Wawan. Kau dengar baik-baik, Wan. Aku tidak akan mengizinkan engkau bersama anakku, kecuali kau memberikan mahar 3 hektar tanah kosong dan 2 hektar persawahan. Kalau kau sanggup, aku akan mengizinkan kau bersama anakku, ujar ayahnya Suhaila. Wawan terdiam. Di saat ini jangankan berhektar-hektar tanah, untuk membeli beras saja ia sudah tak punya uang. Baik Pak. Saya menyanggupinya, Pak. Saya rela melakukan apapun untuk bisa bersama dengan anak istri saya. Ayah Suhaila tersenyum sinis karena ia tahu betul seperti apa ekonominya Wawan saat itu. Ya, lakukanlah. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti kau gila karena memikirkannya, ujar ayah Suhaila sembari menutup pintu dengan keras saat Wawan sudah mundur beberapa langkah. Brak! Dengan langkah yang masih sempoyongan, Wawan berjalan menuju ke rumah Ongko Munir. Ongko Munir adalah orang yang berpengalaman dalam hal-hal gaib. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Permisi. Tangan Wawan sedikit gemetar ketika mengetuk pintu kayu yang sudah dimakan rayap tersebut. Apakah ada orang di dalam? Tok 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 tok. Tak ada sahutan dari dalam. Wawan perlahan-lahan duduk di pelataran yang papannya sudah mulai lapuk dimakan usia. Wawan menyandarkan kepalanya di pintu. Ia merasakan kepalanya yang mulai terasa pening. Hingga tanpa sadar, Wawan pun terlelap tidur. Dan entah sudah berapa lamakah ia tertidur. Yang pasti, saat ia bangun, sudah ada Ongko Munir duduk di sebelahnya. Nampaknya kau menungguku cukup lama, sampai-sampai tertidur. Ada apa? Tanya Ongko Munir. Dulu engkau pernah bercerita tentang mata Panguluh yang bisa dijadikan jimat untuk berjudi. Apakah itu memang benar kok? Ucap Wawan tanpa basa-basi. Ongko Munir menarik nafas panjang. Lelaki tua itu tidak serta-merta menjawab pertanyaan dari Wawan. Ia membetulkan letak duduknya lalu mengikat rambut putihnya yang sudah mulai panjang. Kalau benar, memangnya kau mau apa? Ujar Ongko Munir balik bertanya. Jika benar, saya mau mengambil matanya untuk dijadikan jimat kok. Jawab Wawan mantap. Tergelak Ongko Munir mendengar jawaban dari Wawan. Panguluh itu pintar dan juga kuat. Tidak akan mudah bagi siapapun menangkapnya. Taruhannya nyawa. Saya tak peduli kok. Saya rela menukar nyawa saya demi anak dan istri saya, jawab si Wawan. Ongko Munir menghela nafas lagi. Ya sudah. Kalau memang kau sudah siap mati, lakukanlah. Tapi aku tidak akan membantumu, kata si Ongko Munir. Saya juga tidak meminta bantuan seperti apa yang engkau pikirkan. Saya ini hanya ingin tahu syarat dan tata cara mengambil matanya, itu saja. Dan saya akan melakukannya sendiri, kata si Wawan. Ya. Pertama, kau tidak boleh takut dan sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kau juga akan membutuhkan humbang, bambu untuk mengambil matanya. Humbang itu pun hanya boleh kau tejep, kau tebas atau kau potong sekali dari bawah ke atas, dengan panjang dari pergelangan sampai siku. Jangan sekali-kali kau menebas bambunya dari atas ke bawah ya. Karena kalau sampai kau lakukan itu, kau akan masuk ke dalam alam mereka dan tak akan bisa kembali kecuali kau mencabut bambu yang menusuk matanya. Tapi nyawamu jadi taruhan. Satu lagi, kalau Panguluh sudah berhasil kau lumpuhkan, biasanya Panguluh itu akan tahu niatmu dan mereka akan membenamkan wajahnya ke tanah, melindunginya dengan lidah mereka. Karena itulah kau harus membalikkan tubuhnya agar kau bisa mengambil matanya. Tapi tidak mudah untuk kau bisa membalikkan tubuhnya meski dengan cara apapun, kecuali membaliknya menggunakan tangannya sendiri. Oleh karena itu kau harus memotong tangannya. Gunakan tangan itu untuk membalikkan tubuhnya.
Lalu setelah matanya kau dapatkan, simpanlah di dalam kain putih. Dan kalau kau ingin berjudi, kantongi saja mata tersebut, ujar Ongko Munir. Wawan terdiam. Pasti akan sangat sulit baginya bisa mengalahkan manusia jadi-jadian itu. Mereka kuat dan pintar bersembunyi. Dan biasanya kalaupun ada orang baru meninggal, mereka akan pergi manese atau berpesta dengan memakan bangkai dan menjilati danur orang yang meninggal secara bersamaan. Aku tahu tak akan ada yang mau menaruhkan nyawanya hanya demi hal seperti itu. Yang jelas tidak akan mungkin bisa kau dapatkan, kata Ongko Munir membuat kaget Wawan yang tengah melamun. Saya diam bukan berarti saya mundur kok, tapi saya sedang memikirkan bagaimana cara menangkap salah satu di antara panguluh-panguluh itu ya, ujar si Wawan. Ya terserahlah, kau yang punya rencana, lakukanlah. Tapi perlu kau ingat, seandainya kau berhasil mendapatkan mata panguluh tersebut, pasti keluarganya tak akan tinggal diam, dan mereka akan mencarimu. Wawan kembali terdiam ketika Ongko Munir sudah masuk ke dalam rumahnya. Lelaki tua itu tinggal sendiri di rumah kecil tersebut. Ia tak punya anak, istri, ataupun keluarga. Wawan berjalan pulang. Di tengah jalan ia bertemu Ajis, salah satu teman perjudiannya. Oh Wan, yang bulan lalu gimana Wan? Tanya si Ajis. Aku belum ada uang Jis. Tapi nanti setelah aku dapat uang, aku akan bayar semuanya Jis, jawab si Wawan. Kau janji ya Wan, bayar hutangmu, ujar si Ajis sebelum pergi. Singkat cerita, hari itu setelah agak sehat, Wawan mengasah parangnya yang akan ia gunakan untuk menebas bambu nanti. Wan, nih makan duluan, titipan dari Siti, ujar si Gani yang baru saja datang, seraya menyerahkan rantang yang ia bawa. Weh Wan, kamu mau buat apa Wan? Tanya Gani menunjuk ke arah parang yang diasah oleh Wawan. Adalah untuk misi rahasia, jawab si Wawan. Wan, jangan bilang kau mau membunuh ayah mertuamu ya. Teganya kau menuduhku seperti itu kan? Macam aku ini orang yang paling jahat saja di matamu. Hahaha, Gani pun langsung tertawa. Ini Wan, makan. Aku pun tahu kau tak akan mungkin berbuat seperti itu, ujar si Gani. Wawan mencuci tangannya dan membuka rantang yang berisi sambal bawang ganda yang bernama Garut Bilungka mentah. Timun digarut menggunakan sendok, lalu kasih garam dan bawang juga sedikit air. Ada ikan asin goreng, lalu ada beberapa potong ayam beserta ikan goreng. Weh, banyak sekali lauknya. Ada acara kah di rumah Siti kan? Tanya si Wawan. Gani menggeleng. Kemarin Angah, ayahnya Siti, dapat ikan tapa besar sekali Wan. Beratnya kisaran 20 kilo lah, lebih. Ikannya sebagian dijual dan sebagian diberikan ke keluarga. Oh, Wawan nampak sangat lahap sekali memakan makanan yang dibawakan oleh Gani. Serius Wan, aku tanya, itu parang untuk apa? Sudah putih begitu. Tajam sekali pasti Tuan. Mau gunakan untuk apa sih? Aku ingin jadi dewa judi kan. Dan parang itu adalah salah satu alatnya. Lama-lama bicara denganmu ini, aku bisa ikut-ikutan gila Wan. Orang tanya ke hulu, kau jawabnya ke hilir, kata si Gani langsung pergi meninggalkan si Wawan. Malam itu Wawan mulai keluar masuk pemakaman dan ke desa-desa tetangga untuk mencari kira-kira ada yang baru saja meninggal ataupun melahirkan. Karena biasanya panguluh akan berkumpul di suatu titik tempat orang meninggal ataupun melahirkan. Namun sudah 7 hari Wawan kelayapan mencari keberadaan panguluh. Ia tak kunjung berhasil menemukannya. Sampai di suatu malam, Wawan yang tengah berdiri di bawah pohon yang berada di perbatasan desa, melihat rombongan hewan-hewan yang tak lazim, yang sedang bersama, berjalan beriringan. Aku yakin itu pasti mereka. Tapi bagaimana aku bisa menangkap salah satunya ya? Mereka terlalu banyak, gumam si Wawan. Sementara tangannya memegang erat humbang hijau yang ia bawa, atau bambu hijau yang ia bawa. Hanya sesaat saja, rombongan makhluk jadi-jadian itu sudah lenyap tak terlihat.
Wawan melihat ke sekelilingnya dan mendapati seekor terenggiling dengan mata berwarna merah menyala tengah menatap ke arahnya. Suaranya terdengar aneh dan tidak terdengar seperti terenggiling. Wawan mengeluarkan parangnya dari kumpangnya. Ia bersiap kalau terenggiling itu menyerangnya. Dan benar saja, makhluk itu tiba-tiba menyerangnya dengan cepat. Akan tetapi Wawan kewalahan karena sisik terenggiling tersebut sangat kuat dan tak bisa ditembus oleh parangnya. Beberapa bagian tubuh Wawan sudah berdarah akibat serangan membabi buta dari makhluk itu. Namun ia masih bisa tetap bertahan. Hingga terenggiling tersebut berhasil ditebas oleh Wawan pada saat ia lengah. Cepat-cepat Wawan mengambil tanah dan memasukkannya ke dalam lukanya, agar luka itu tak bisa sembuh dengan cepat. Dengan cepat Wawan meraih humbangnya dan langsung menusukkannya pada mata terenggiling jadi-jadian itu. Dan benar saja, benar perkataan Ongko Munir. Lidah makhluk itu langsung melindungi bagian muka dan kepalanya. Ia juga, makhluk itu membenamkan wajahnya ke tanah. Karena panguluh yang Wawan temui itu terenggiling, maka ia sedikit kesusahan untuk memotong tangan dari makhluk itu. Ia mencoba membalikkan tubuh panguluh itu. Namun benar, seperti apa yang dikatakan oleh Ongko Munir. Tak peduli sekeras apapun ia berusaha agar terenggiling itu terlentang, ia tetap tak bisa melakukannya. "Ayo berbalik bangsat, balik. Aku hanya ingin sebiji matamu," bentak Wawan yang sudah mulai emosi, sembari memukul-mukul makhluk tersebut. Tak habis akal, Wawan menebang pohon kecil yang ada di dekatnya. Lalu ia gunakan untuk mencongkel tubuh si panguluh, karena ia membutuhkan sedikit celah agar bisa memotong tangan dari makhluk itu. Meski agak kesusahan, Wawan tak menyerah. Sampai akhirnya ada sedikit celah dan ia langsung menebaskan parangnya ke arah tangan dari panguluh tersebut. Wawan pun tersenyum lebar ketika tangan si panguluh sudah berhasil dipotongnya. Tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Wawan bergegas menelentangkan tubuh si panguluh menggunakan tangannya sendiri. Dan benar saja tubuh makhluk itu dengan mudah diterlentangkan. Senyum di bibir Wawan semakin melebar, apalagi saat ia melihat bambu yang masih menempel di mata si panguluh itu. Wawan menghela napas. Ia ragu untuk mencabut bambu tersebut. Ia sedikit takut kalau makhluk itu masih bisa melukainya. Namun, saat ia terbayang kembali dengan perkataan ayah mertuanya, Wawan langsung meraih bambu yang menancap tepat di mata si makhluk jadi-jadian itu. Krak! Setelah berhasil, Wawan langsung berlari pulang dengan memegang erat bambu yang masih terdapat mata si panguluh di dalamnya. Nafasnya terengah-engah. Rasa takut dan senang bercampur aduk di dalam pikirannya. Sesampainya ia di rumah, Wawan langsung menutup pintu dan meletakkan bambu tadi di atas meja. Wawan mengambil kain putih yang sudah ia siapkan, memindahkan mata tersebut perlahan-lahan ke dalam kain putih. Singkat cerita, siang itu Wawan pergi ke rumah Ongko Munir. Lelaki tua tersebut nampak sedang duduk di serambi rumahnya dengan ditemani secari kopi. "Oh, misal saya sudah berhasil mendapatkan mata itu. Lalu mata itu harus diapakan, kok? Apakah dibiarkan membusuk atau dikeringkan?" tanya Wawan tanpa basa-basi. Ongko Munir menatap Wawan dengan alis mata yang mengerut. "Apakah kau berhasil mendapatkannya?" ujar Ongko Munir balik bertanya. "Kalau tidak dapat, mana mungkin saya bertanya seperti tadi, kok?" Ongko Munir mengangguk-angguk. Ya, setauku biji mata panguluh yang sudah dicongkel itu harus dikeringkan dulu sebelum digunakan." "Menjemurnya bagaimana, kok?" "Ya tentu saja sebagaimana mestinya lah. Matanya kau bungkus dengan kain putih, lalu gantung dimanapun, yang penting tidak diganggu hewan. Kalau malam kau bawa masuk ke dalam rumah, jangan dibiarkan di luar." Wawan mengangguk mengerti. Oke kok, baiklah. Kalau jimat judi ini berhasil, saya tentu tidak akan melupakan engkau,"
Ucap Wawan menatap serius pada Ongko Munir. Soal aku bisa kapan-kapan. Kalau kau sudah tunaikan keinginanmu, kau bisa ajak aku minum arak. Pasti kok, jangan khawatir. Baiklah kalau begitu, saya permisi pulang dulu, kata si Wawan. 7 hari telah berlalu. Malam itu Wawan berjalan dengan senyuman di bibirnya. Rupanya Wawan menuju ke sebuah acara wara di desa tetangga, atau acara pertunjukan lah. Dan biasanya di malam-malam acara tersebut pasti diadakan dadu gura atau judi. Wawan duduk di salah satu tenda perjudian. Ia memasang taruhan dengan sejumlah uang yang didapatkan dari berhutang pada Gani. Wawan bersorak kegirangan ketika ia selalu saja bisa menebak angka yang dikeluarkan oleh kocokan dadu tersebut. Dengan kemenangan yang selalu saja berpihak padanya, hanya sebentar saja ia sudah mengantongi uang jutaan rupiah. Malam itu Wawan tak hanya membalik atau membangkrutkan satu bandar judi gura, tapi ada 4 bandar yang pulang dari sana dengan tangan kosong, bahkan masih berhutang pada Wawan. Wawan tersenyum lebar sambil memegang erat plastik putih yang penuh dengan uang hasil perjudiannya itu. Kemudian Wawan juga membayar semua hutang pada teman-temannya dulu. Sisanya ia simpan untuk membeli tanah. Dan sebulan telah berlalu. Wawan kini dijuluki sebagai dewa judi, karena dia selalu berhasil membalik atau membangkrutkan bandar judi. Dari bandar yang kecil sampai bandar yang besar, semuanya pulang dengan hutang pada Wawan. Tidak hanya itu, setiap hari ia juga selalu mendatangi acara-acara wara di desa-desa yang jauh hanya demi berjudi. Bahkan tak jarang, ia sampai tak pulang berhari-hari ke rumahnya, hanya karena mendatangi perjudian gura. Malam itu, Wawan sudah mengurus semua surat-surat tanah yang akan ia serahkan besok pada ayah mertuanya. Tanah itu sudah ia bayar, meski sebagian masih berhutang. Disaksikan oleh RT, Ongko Munir, dan Gani, Wawan menyerahkan surat-surat tanah yang dibawanya pada ayah Suhaila. Lelaki tersebut nampak tak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Bagaimana Pak? Apakah dengan ini saya bisa membawa anak dan istri saya pulang? Tanya si Wawan. Weh, sebentar. Seseorang, coba bangunkan aku. Aku pasti sedang bermimpi melihat laki-laki melarat ini memberikan surat tanah padaku, ujar ayah Suhaila. Plak! Gani menampar lengan ayah mertua dari sahabatnya tersebut dengan keras. Apakah bapak sudah bangun? Tanya Gani dengan nada sedikit meledek. Ayah Suhaila tak bisa berbuat apa-apa. Ia benar-benar tak menyangka jika laki-laki yang selama ini dia remehkan malah berhasil memenuhi tantangan mustahil yang ia berikan. Ini pasti palsu. Kau jangan coba-coba menipuku ya. Wawan tersenyum sinis lalu berkata, Anda ini adalah orang yang terpelajar Pak, dan juga disegani. Tentunya orang seperti Anda ini bisa membedakan mana surat yang palsu dan mana yang asli. Periksalah lebih detail. Itu asli Pak. Saya sendiri ada menyaksikannya sewaktu serah terima surat tanah tersebut, ujar Pak RT menimpali. Ayah Suhaila terdiam 1000 bahasa dengan mata yang masih lekat menatap surat-surat tanah itu. Seperti janji yang sudah kita sepakati, bagaimana Pak? Apakah saya sudah boleh membawa anak dan istri saya untuk pulang ke rumah? Ayah Suhaila tak serta-merta menjawab. Ia langsung berdiri dan membawa masuk surat-surat tanah yang diberikan oleh Wawan. Gani hendak mencegah, namun dihalangi oleh Wawan. Tak berapa lama, Suhaila keluar sambil menggendong anaknya. Wawan menatap 2 orang yang dia cintai. Tak sadar, air matanya menetes di pipinya. Suhaila berjalan mendekati Wawan. Ayo, kalau mau mengajak kami pulang, kata Suhaila. Wawan meraih anaknya yang masih berada di gendongan Suhaila. Ia sangat rindu dengan anak mereka. Wawan menciumi anaknya dengan penuh kerinduan dan air mata bahagia. Saya duluan ya Pak Gan, ujar Wawan pada Pak RT dan Gani. Gani menepuk pelan lengan Wawan sembari mengangguk. Di perjalanan pulang,
Suhaila masih tak berbicara sepatah kata pun pada si Wawan. Sementara Wawan juga nampak sungkan mengajak bicara istrinya. Ku dengar kau sudah sukses jadi penjudi sekarang ya. Padahal kau sudah punya janji padaku sebelum kita menikah dulu, ucap Suhaila tiba-tiba. Iya, masih ingat. Tentu saja. Tapi mau bagaimana lagi? Keadaan memaksaku. Ayahmu. Iya, aku tahu. Tapi semua ini juga karena kau yang dulu menyuruhku pulang ke rumah orang tuaku. Kalau menurutkan kata hatiku, aku sudah tak ingin ada kaitan hubungan apa-apa lagi denganmu. Tapi aku juga tak ingin keegoisanku memisahkan antara kau dan anakku. Wawan menghela nafas panjang. Sesal yang dia rasa membuatnya merasa sedikit sesak nafas. Berarti aku sudah tidak ada di hatimu. Suhaila berbalik dan menatap Wawan dengan lekat. Entahlah, aku tak yakin, jawab Suhaila. Apa kau sudah berhubungan dengan Jainal? Tanya Wawan. Bicara apa kau ini? Sama sekali tak ada hubungan antara aku dan Jainal, kata Suhaila. Oh, syukurlah kalau begitu, ucap Wawan lega. Malam itu Wawan membelikan berbagai macam makanan untuk dia dan istrinya. Aku mau meminta izinmu, karena aku akan berjudi sampai semua hutangku lunas, dan aku bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit modal usaha untuk kita. Aku sangat berharap kau izinkan. Suhaila terdiam sesaat. Matanya lekat menatap nasi di dalam piring. Memangnya berapa sih hutangmu? Kata si Suhaila. Kalau bagiku sangat banyak, jawab Wawan tak mau memberitahu jumlah hutangnya. Baiklah, aku mengizinkan. Tapi hanya sampai kau dapat membayar hutang-hutangmu dan menyimpan sebagian untuk modal usaha kita. Tak boleh lebih dari itu. Wawan pun tersenyum dan ia langsung mengecup kening istrinya, lalu melanjutkan makannya. Malam itu sangat dingin sekali. Beberapa lapis selimut tipis masih terasa sangat menusuk hingga ke tulang. Biasanya, jika seperti itu adalah ciri-ciri ada orang yang akan meninggal dunia di desa tersebut. Wawan memegang erat jimat mata Panguluh yang selama ini membuatnya selalu menang dalam perjudian. Ia mulai takut menyimpan benda itu di dalam rumahnya, karena ia merasa seperti ada yang tengah mengincarnya. Entah itu mengincar jimatnya, atau malah mengincar dirinya. Wawan sendiri ragu. Tapi yang tahu tentang jimat itu hanyalah Ongko Munir dan dia sendiri. Tak mungkin kalau Ongko Munir memberitahukan semuanya pada orang-orang. Sementara beliau sangat jarang sekali berkomunikasi dengan orang-orang di desa. Sayang, aku ada urusan mendadak. Aku pamit keluar sebentar ya. Bisik Wawan pada Suhaila yang tengah menyusui anak mereka. Wawan mengambil jaket dan berjalan menuju ke rumah Ongko Munir. Sesampainya di rumah kecil tersebut, Wawan langsung mengetuk pintunya dengan sedikit keras. Tok 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 tok. Saat pintu terbuka, terlihat Ongko Munir sedang berdiri dengan beberapa nasi yang masih menempel di sekitar bibirnya. Ada apa malam-malam begini, Wan? Tanpa menjawab, Wawan langsung menerobos masuk ke dalam rumah, diikuti Ongko Munir yang masih kelihatan bingung. Koh, apakah engkau pernah menceritakan perihal jimat yang saya punya ini pada orang lain? Ongko Munir mengerutkan keningnya. Aku sama sekali tidak menceritakan apa-apa. Yang sering kemari itu cuma kau, tidak ada yang lain. Saya merasa beberapa hari ini seperti ada yang mengawasi saya kok. Kadang terasa dekat, kadang pula terasa jauh. Dari awal kan sudah kubilang bahwa keluarga dari Panguluh yang kau bunuh pasti akan menuntut balas pada pembunuh keluarganya. Mereka tak akan membiarkan kau bersenang-senang dengan apa yang sudah kau ambil dari keluarganya. Kemungkinan kau sudah melakukan sebuah kesalahan dan lengah hingga mereka tahu dan sekarang tentu mengincarmu. Wawan menarik nafas berat. Dadanya berdebar-debar tak karuan. Takut? Ya, tentu saja. Tapi ia harus menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Wawan menatap sudut ruang rumah Ongko Munir. Terlihat sebuah taring babi yang tergantung di dindingnya dengan rapi.
Lalu Wawan mengalihkan pandangannya pada wajah tua yang duduk di depannya itu. Pak, tidak ada cara lain agar mereka tak bisa mencelakai saya kok? Tanya si Wawan. Ongko Munir mengecap-ngecapkan matanya. Udah, bawa saja Sompun. Sompun adalah kayu berbau wangi yang biasanya tumbuh di hutan dan sangat ditakuti oleh pengulu. Bawa Sompun itu bila kau berpergian. Hanya itu yang bisa kusarankan. Yang kusayangkan, kenapa kau menggunakan jimat itu untuk meruntuhkan bandar-bandar besar? Kau yang awalnya selalu kalah judi, malah sekarang bisa menang terus-terusan. Seharusnya kau atur waktu dalam menggunakan jimat itu. Jangan terus-terusan. Karena tentu saja orang-orang jadi curiga. Terutama mungkin pihak keluarga Panguluh yang kau bunuh itu. Andai tak terdesak, saya pun tak akan melakukan semua itu kok. Lagi pula kita semua akan tahu. Keberadaan Panguluh tersebut hanya merugikan. Mereka pengganggu perusak kok. Aku tahu. Kau, aku dan orang-orang lain di luar sana tentu tak menyukai keberadaan Panguluh di antara kita. Tapi selama ini tak ada yang berani mengusik mereka. Baiklah kok. Saya pulang dulu, ucap si Wawan. Saat berada di luar, Ongko Munir menatap jauh ke dalam pekatnya malam. Ada yang akan mati kayaknya. Ongko Munir bergumam. Apa kok? Tanya Wawan untuk memastikan pendengarannya. Sudah, cepatlah pulang Wan. Anak istrimu dalam bahaya. Bentak Ongko Munir membuat Wawan mengerutkan alisnya tanda tak mengerti. Namun begitu, Wawan langsung berlari menuju ke jalanan yang mengarah ke rumahnya. Suara dahan pepohonan dan daun-daun yang bergesekan satu sama lain. Ditambah seperti ada suara kera yang terus-terusan mengikik, mengikuti langkah tergesa si Wawan. Prang! Wawan tertelungkup karena seekor kera yang sangat besar meloncat ke arahnya dari atas pohon. Wawan diseret oleh kera besar tersebut sampai akhirnya ia dilemparkan ke pohon. Wah! Darah keluar dari hidungnya yang terhantam pada pohon. Kera besar tersebut menyeringai menatap Wawan. Wawan tahu makhluk itu bukanlah kera asli, melainkan adalah Panguluh. Wawan hanya bisa meringis. Pikirannya seakan buntu. Ia tak tahu bagaimana akan mempertahankan diri dari amukan kera jadi-jadian itu. Karena ia sama sekali tak mempunyai senjata. Dan di saat kera besar tadi hendak menyerangnya lagi, dari arah jalan rumah Ongko Munir, terlihat seseorang berjalan sembari membawa obor di tangannya. Saat orang itu semakin mendekat, tercium aroma sompun bakar yang sangat kuat. Kera besar tersebut berlari menyusuri jalanan tanpa meninggalkan jejak apapun. Itulah Ongko Munir. Ongko Munir menancapkan obornya di tanah. Lalu ia membantu Wawan untuk berdiri. Kau tak apa-apa Wan? Tanya Ongko Munir. Andai engkau tak datang, kemungkinan sekarang saya sudah menjadi mayat kok. Ongko Munir menghela nafas. Bawa sompun ini dan cepatlah pulang. Aku sudah punya firasat yang tak enak sejak tadi. Wawan mengambil sompun yang diberikan Ongko Munir. Lalu tanpa menoleh ia berjalan tertatih-tatih menuju ke rumahnya. Dan ternyata benar saja apa yang dikatakan Ongko Munir. Di luar rumahnya banyak sekali binatang-binatang aneh yang berkeliaran, mulai dari bebek, ayam, babi hutan, sapi, dan beberapa lagi yang lain. Kenapa disebut binatang aneh? Karena pada umumnya hewan seperti bebek, ayam, sapi, dan lain-lain tidak pernah berkeliaran di malam hari. Dan kalau babi hutan, itu sangat aneh jika berada di depan rumah orang. Karena dari namanya saja, kita sudah tahu hewan itu tinggal di mana. Binatang jadi-jadian tersebut seketika berlarian ketika Wawan mengacungkan kayu sompunnya ke arah mereka. Setelah itu, Wawan langsung masuk ke dalam rumah. Ia pun mendapati istri dan anaknya masih tertidur lelap. Wawan menghela nafas lega melihat dua orang yang disayanginya baik-baik saja. Keesokan harinya, Gani datang ke rumah Wawan dengan langkah tergopoh-gopoh. Wan, kenapa wajahmu Wan? Tanya si Gani. Diserang Panguluh kan? Jawab Wawan singkat.
Gani mengerutkan keningnya. Kok bisa? Ah, tak usah pikirkan masalahku. Kau sendiri ada apa kemari? Uluh Bagas atau Ongko Munir meninggal, Wan. Ongko adalah sebutan orang yang sudah tua. Bagian dadanya seperti dicabik-cabik oleh sesuatu, Wan, ujar si Gani. Raut wajah Wawan seketika berubah. Ia benar-benar tak menyangka. Weh, jangan bercanda kau, Gan. Soalnya tadi malam aku ke rumah Ongko Munir, dan saat aku pulang, dia baik-baik saja, ujar Wawan berbohong. Mayatnya ditemukan puluhan meter dari rumahnya oleh Mang Jaman, kata si Gani. Mang Jaman adalah orang yang sering lewat ke sana untuk menyadap karet. Wawan menelan liurnya yang terasa keluh. Tenggorokannya juga terasa sangat kering dan sakit. Wawan, kau tak apa-apa, Wan? Tanya Gani seraya menepuk lengan Wawan yang masih terpaku. Wan, panggil Gani sekali lagi. Iya, kenapa? Ujar Wawan balik bertanya. Wah, kau melamun, Wan. Ada apa emangnya, Wan? Ada masalah apa? Coba ceritakan. Siapa tahu aku bisa bantu. Wawan menatap sahabatnya itu. Tapi ia masih enggan untuk menceritakan yang sebenarnya. Ia takut kalau Gani akan bernasib sama dengan Ongko Munir. Tak ada apa-apa, Gan. Aku hanya tak menyangka jika Ongko Munir sudah meninggal. Rasanya aku masih tak percaya. Karena tadi malam beliau... Wawan tertegun. Gan, iya, Wan, kata si Gani. Panguluh bisa tahu kan kapan ada orang yang akan meninggal? Tanya si Wawan. Gani pun mengangguk. Ya, itu bukan rahasia lagi, Wan. Semua orang tahu kalau Panguluh mempunyai firasat tentang kematian. Makanya kalau ada orang yang akan meninggal, mereka pasti sudah berkerumun di rumah orang tersebut. Berarti, gumam si Wawan. Dari tadi kau bicaranya terputus-putus. Coba bicara yang jelas, ujar si Gani. Gini kan, tadi malam saat aku diserang Panguluh Kera, aku ditolong oleh Ongko Munir. Beliau membawa obor dan sompun yang sudah dibakar. Lalu setelah Panguluh Kera itu pergi, beliau menyuruhku pulang. Dan beliau berkata tentang firasatnya yang tak enak lah. Iya, sebelum aku pulang dari rumahnya, beliau juga berkata kalau akan ada yang mati. Tapi saat ku perjelas lagi, beliau malah membentakku, Kan. Aku mulai berpikiran kalau Ongko Munir itu salah satu di antara panguluh-panguluh itu. Bisa jadi, Wan. Mungkin karena sebab itulah orang-orang desa mengucilkan beliau. Tapi kalau Panguluh kan takut dengan sompun. Nah, kenapa Ongko Munir malah memegangnya ya? Astaga, jadi kau belum tahu, Wan? Ujar Gani bertanya. Tapi kalau Panguluh takut dengan sompun, nah kenapa Ongko Munir malah memegangnya ya? Kata si Wawan bertanya-tanya. Astaga, jadi kau belum tahu, Wan? Ujar Gani balik bertanya. Apa? Pada umumnya, Panguluh bisa menyentuh sompun dan bisa mencium aromanya. Hanya saja kalau itu mereka lakukan, mereka akan melemah. Kepala mereka akan sangat-sangat pusing dan sakit. Dan menjadikan mereka tak bisa mencium aroma dan nurnya orang mati. Tapi efek itu hanya bersifat sementara. Kenapa kau tahu banyak tentang makhluk itu, Gani? Apa jangan-jangan kau juga salah satunya ya? Tanya si Wawan. Jujur ya, aku terjangkit oleh seseorang. Tapi jangan khawatir, sekarang aku sudah sembuh, ujar si Gani. Kau serius, Kan? Aku jadi tak nyaman dekat-dekat denganmu, ujar Wawan sembali bergeser. Gani merengut. Tangannya langsung saja memukul lengan Wawan sampai sahabatnya itu menjerit. Sudah, kau tak ke sana? Tanya si Gani. Kemana? Ya ke rumahnya Ongko Munir. Kau dengar beliau akan dikuburkan selepas 3 hari setelah orang-orang melakukan ritual terakhir, kata si Gani. Wawan pun mengangguk. Ia lalu masuk ke dalam rumahnya mengambil uang untuk membantu acara pemakaman Ongko Munir. Singkat cerita, 7 hari telah berlalu. Saat ini Wawan benar-benar tak berani untuk keluar di malam hari. Ia takut dan was-was setiap kali keluar rumah. Apalagi jika bertemu dengan hewan-hewan yang sering diserupai oleh Panguluh. Uang hasil judinya pun sudah mulai menipis, karena Wawan tak lagi bermain judi. Aku tak bisa jika begini terus. Kalau rasa takutku ini terus dituruti,
Bisa-bisa anak istriku kelaparan, batin si Wawan. Wawan terus berpikir sampai tak terasa waktu subuh pun tiba. Suhaila terbangun dari tidurnya. Ia mulai memasak dan menyiapkan minuman untuk suaminya. Sementara Wawan pura-pura masih tertidur. Sekitar pukul 8 pagi, Wawan menuju ke rumah Gani. Kebetulan hari itu Gani masih ada di rumahnya. Senyumnya lebar saat melihat Wawan datang. "Wah, tumben sekali, Wan. Pagi-pagi kemari, ada apa?" tanya si Gani. "Ada hal penting yang ingin ku bicarakan denganmu, dan masalah ini menyangkut nyawaku." Gani tertawa tak percaya dengan perkataan Wawan. "Ah, kau ini pagi-pagi sudah membuat lelucon," ujar si Gani. "Aku serius, Gan," kata Wawan dengan mimik wajah serius. Lalu mulai menceritakan dari awal tentang jimat mata Panguluh yang berhasil ia dapatkan. Jujur, Wan, dari awal aku sudah curiga kau memakai sesuatu, memakai hal gaib untuk judi. Karena rasanya sangat aneh. Orang sial seperti kau selalu menang judi sampai membalikkan bandar, ujar si Gani. Wawan menghela nafas. "Semua itu kulakukan demi anak istriku, Gan. Aku rela menukar nyawaku dengan kebahagiaan mereka. Tapi jika sekarang aku mati sebelum melihat mereka bahagia, aku tak bisa, Gan." Gani menghela nafas berat. Ia tahu apa yang dimaksud oleh sahabatnya itu. Ya sudah, Wan. Aku paham apa maksud dan tujuanmu kemari. Aku akan membawamu ke orang yang mengerti masalah seperti ini. Kau jangan khawatir, Wan. Semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih ya, Gan." Tak usah berterima kasih segala, Wan. Kita itu sudah seperti kakak beradik. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau mau cerita permasalahanmu. Karena aku akan selalu berada di sampingmu dan siap mendengarkan keluh kesahmu, kata si Gani. Keduanya melewati jalanan berbatu dengan menaiki sepeda. Gani juga membawa beberapa barang yang dipercaya ditakuti oleh Panguluh dan sejenisnya. Dan sekitar jam 1 siang, mereka berdua sampai di desa yang dituju. Gani mengayuh sepedanya dengan sangat laju, agar cepat sampai di rumah orang yang akan mereka temui. "Nah, itu rumahnya, Wan," ujar si Gani. Terlihat sebuah rumah dari kayu ulin dengan tinggi tiang sekitar 2 meteran. Bawah rumahnya bersih dan tertata rapi. Beberapa tanaman cabai dan jeruk nipis menghiasi halaman rumah itu. "Assalamualaikum," ucap Gani setelah menyenderkan sepedanya di pohon rambutan samping tangga. "Waalaikumsalam. Gani, ayo masuk, jawab seorang perempuan parubaya yang memakai handuk kecil di kepalanya. Ada acara rupanya, Cuk," tanya si Gani. Cuk adalah sebutan untuk bibi dalam bahasa Dayak Bakumpai. "Oh iya, nikahannya si Arsyad. Dia akan menikah 2 hari lagi." Gani manggut-manggut. Amangnya ada, Cuk?" tanya Gani kemudian. "Oh, tadi katanya mau pergi ke rumah Pak Solihin, minjam dandangan." Dandangan adalah sejenis alat masak besar. "Mia, tolong buatkan kopi 2 gelas ya." Tidak berapa lama kemudian keluarlah seorang gadis manis dengan kerudung berwarna coklat, membawa 2 gelas kopi hitam dan beberapa toples kue kering. Gadis itu meletakkannya di lantai, tepat di depan keduanya duduk. Gani melirik ke arah gadis yang rupanya sedang curi-curi pandang pada Wawan. "Diminum kopinya, Gan. Itu temanmu, ayo silakan diminum," ujar Ucuk. "Mia, ngapain di situ? Tuh, ke dapur. Siapa tahu ada yang butuh bantuan," tegur Ucuk pada Mia. Wawan merasa kurang nyaman setelah mendapat kode dari si Gani tadi. "Kira-kira kapan datangnya ya, Gan?" bisik si Wawan. Paling sebentar lagi, Wan. Kita tunggu saja," balas si Gani. Wawan menarik nafas panjang. Ia sangat khawatir dengan anak dan istrinya di rumah. Setelah kopi yang disuguhkan tadi itu habis, terdengar dari arah bawah rumah suara langkah dan suara dandangan yang terkena tiang. Sekitar 10 menitan itu masuklah seorang laki-laki parubaya yang memakai peci putih. "Sumpuyaku nanjungkan Solihin kan nih, bebes badera lang,"
Puas lelah aku berjalan ke tempatnya Solihin sana. Lihat penuh keringat, ujar lelaki penuh baya tersebut seraya mengipas tubuhnya. Gani tersenyum mengangguk. Tak terasa ya Mang, si Arsyad sudah mau kawin, kata si Gani. Hahaha, iya begitulah. Aku saja kadang merasa kalau baru kemarin rasanya dia dilahirkan. Iya, kalian ini mencari aku kah? Kata lelaki paruh baya itu. Iya Mang, ini kenalkan dulu. Teman saya namanya Syazwan, biasa dipanggil Wawan. Dan dia ini yang ada keperluan dengan Amang. Jawab Gani sembari menunjuk ke arah Wawan yang duduk di dekatnya. Wawan mengangguk sambil tersenyum. Amang mengerutkan keningnya menatap Wawan. Wajahmu mirip sekali dengan arwah Andi, ucap si Amang. Coba ceritakan apa yang ingin kau katakan, lanjut Amang. Wawan menatap Gani, dan Gani memberikan kode anggukan pada Wawan. Begini, Wawan pun mulai bercerita dari awal hingga akhir. Amang manggut-manggut mendengarkan cerita dari Wawan. Wah, berat sekali. Aku saja sampai merinding mendengarnya. Bagaimana mungkin orang biasa dapat mengambil mata dari Panguluh yang kekuatan gaibnya bahkan melebihi Kuyang? Ini jika yang sudah lama menjadi Panguluh, kata si Amang. Saya pun meluluhkan itu terpaksa, Mang, ucap Wawan pelan. Jadi, setiap malam Panguluh itu ada di sekitar rumahmu. Bahaya sekali itu. Kalau sampai mereka bisa masuk, anak dan istrimu juga akan jadi korban. Mendengar itu jantung Wawan berdegup kencang. Apakah saya harus memisahkan diri dari anak dan istri saya, Mang, agar mereka tetap aman? Tanya si Wawan. Amang terlihat berpikir sejenak. Di mana mata itu kau simpan? Tanya si Amang. Wawan dengan cepat mengeluarkannya dari dalam sakunya. Amang membuka kain putih pembungkus mata tersebut dengan pelan. Kita kembalikan mata ini pada keluarganya. Lalu kau akan kumandikan penghelat agar mereka tak lagi melihatmu. Tapi aku tak bisa pastikan apakah ini berhasil atau tidak nantinya, ujar Amang. Wawan menatap lantai sambil menggigit bibirnya. Rasanya ia masih belum bisa untuk mengembalikan jimat mata tersebut. Tapi di sisi lain, ia juga takut jika rencana Amang tak berhasil. Jika tak berhasil gimana, Mang? Apakah anak dan istriku juga akan menjadi korban? Ya Tuhan, tolong aku. Adakah cara lain agar semuanya bisa baik-baik saja seperti sedia kala? Ini salahku, dan aku harus mengakhiri semua walaupun nyawaku harus jadi pengganti. Maafkan Abah, nak. Abah mungkin tak bisa bersamamu sampai kau besar, tak bisa melindungimu. Batin Wawan berkecamuk. Wan, panggil Gani sambil menepuk paha Wawan. Ada apa? Kata si Wawan sembari menengok ke arah Gani. Bagaimana? Apakah kau setuju? Tanya si Amang. Saya setuju saja, Mang. Saya sendiri yang akan mengembalikan mata itu, jawab Wawan. Apa kau sudah tahu rumah Panguluh itu? Wawan terdiam. Ia tak tahu yang menjadi Panguluh itu siapa dan di mana tempat tinggalnya. Karena ia bertemu Panguluh tersebut saat berada di hutan. Tidak tahu, Mang. Tapi saya akan mencari tahu, jawab Wawan kemudian. Amang menggeleng. Sudah, kau jangan pergi, karena yang mereka incar adalah kau dan keluargamu, kata si Amang. Kau di rumah saja, Wan. Biar aku yang berangkat ke desa-desa sekitar untuk mencari tahu Panguluh itu, ujar si Gani dengan mantap. Tapi aku tak bisa membiarkan kau pergi sendirian, Gan. Aku tidak ingin kau bernasib seperti Ongko Munir, kata si Wawan. Sudah, jangan keras kepala, Wan. Kau di rumah saja, jaga anak dan istrimu, biar aku yang pergi. Tidak, Gan. Ini semua ulahku, akulah yang harus pergi, bukan kau, kata si Wawan. Wan, aku tidak akan membiarkan kau pergi. Kau dengar sendiri kan, Amang melarang kau pergi mencari tahu Panguluh itu, bentak si Gani. Sudah cukup aku melibatkan kau dalam masalahku, Gan. Dan sekarang biarkanlah aku menyelesaikan masalahku sendiri.
Aku titip anak dan istriku ya, ucap Wawan. Gani mencengkram leher baju Wawan dengan gusar. Asal kau tahu, Wan, masalahmu itu berarti masalahku juga. Dalam kondisi seperti inilah, harusnya teman saling bantuan. Dan aku katakan sekali lagi, aku yang akan pergi mencari tahu tentang Panguluh itu, dan kau jaga anak istrimu di rumah, ujar Gani sembari melepaskan cengkramannya di leher baju Wawan. Tapi Gan, aku tidak ingin mendengar apa-apa lagi, Wan. Pokoknya kau harus menuruti apa yang aku katakan tadi. Jadi Mang, seperti apa rincian rencana yang Amang pikirkan? Ujar si Gani. Kau cari tahu dulu siapa Panguluh itu. Dan kalau sudah dapat, kau beritahu aku. Biar selebihnya aku yang akan menyelesaikan, kata si Amang. Gani pun mengangguk. Baiklah kalau begitu, Mang. Saya rasa lebih cepat lebih baik. Jadi kami berdua permisi pulang dulu, Mang, ucap si Gani. Oh, tunggu sebentar, ujar Amang sembari beranjak ke dapur. Dan saat ia kembali, terlihat sebuah botol air yang cukup besar di tangannya. Selepas kau sampai di rumah, siramkan air ini mengelilingi rumahmu ya, ujar Amang seraya memberikan botol air tersebut. Wawan mengangguk ketika tangannya meraih botol tersebut. Sesampainya di depan jalan menuju desa mereka, Gani dan Wawan pun berpisah. Wan, kau bawa saja sepeda itu. Aku akan jalan kaki ke tempat itu. Karena menurutku Panguluh itu pasti berasal dari desa yang ada di dekat hutan, ucap si Gani. Tapi kau tak membawa senjata apa-apa, Gan? Lebih baik ke rumahku dulu. Setidaknya kau ada pegangan wesi atau besi karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, kata si Wawan. Kau tenang saja, Wan. Tidak ada yang akan terjadi padaku. Aku juga membawa ini, yang setiap saat bisa kugunakan untuk membela diri, ujar Gani seraya memperlihatkan bulu landak sepanjang kilanan atau gabungan 5 jari orang dewasa. Konon bulu landak itu mempunyai racun yang bisa membunuh musuh jika ditusukkan melebihi batas warna hitamnya. Dengan berat hati Wawan melepaskan kepergian Gani, sahabat satu-satunya yang siap mati untuk dirinya. Tak akan mungkin ada lagi Wawan yang dapatkan teman seperti itu. Semoga Tuhan melindungimu, Gani. Maafkan aku sudah melibatkan kau ke dalam masalahku, ucap Wawan saat Gani sudah mulai berjalan ke arah hutan. Wawan pulang dengan mengayuh sepedanya. Di depan rumah terlihat istri dan anaknya yang sedang bermain dengan beberapa anak ayam. Wawan yang sedikit trauma melihat binatang-binatang tersebut langsung menjatuhkan sepedanya, lalu berlari menghampiri anak istrinya. Hus, usir Wawan pada ayam-ayam tersebut. Suhaila mengerutkan alisnya. Kenapa sih? Sudah, jangan di luar rumah. Sudah hampir maghrib, cepat masuk, jawab si Wawan. Ih, kok begitu sih? Gerutu Suhaila tak senang. Setelah anak dan istrinya masuk ke dalam rumah, Wawan langsung mengambil air yang tadi ia gantung di sepeda. Lalu Wawan menyiramkan air tersebut sedikit-sedikit mengelilingi rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah pintu dapur yang tembus ke tanah. Ular, ular, teriak Suhaila. Mendengar teriakan istrinya, Wawan bergegas menghampiri. Seekor ular kobra dengan mata yang berwarna merah aneh mendongak ke arah Wawan. Wawan yang cepat menyadari itu bukan ular biasa pun langsung meraih linggis yang berada dekat pintu. Namun seakan tahu, dengan cepat ular tersebut menyemburkan bisanya ke arah Wawan. Dan untungnya Wawan bisa berkelit menghindar. Ambil mandau, cepat, suruh Wawan pada Suhaila yang masih berdiri mematung. Bergegas Suhaila melangkah masuk ke dalam rumah untuk mengambil mandau suaminya yang terpanjang di dinding. Saat ia kembali ke dapur, ia melihat ular tersebut seperti berdiri setinggi pinggang, saling berhadap-hadapan dengan Wawan, hingga membuat Suhaila kaget dan mandaunya terlepas dari pegangan. Mandaunya, Suhaila, getak Wawan yang masih lekat menatap gerak-gerik ular tersebut dengan kewaspadaan yang tinggi. Tangan Suhaila gemetar meraih mandau tersebut, lalu menyerahkannya pada Wawan yang segera mengambilnya. Maju kalau kau ingin mati, bentak Wawan pada ular kobra tersebut, sambil mengacungkan mandaunya yang mengkilat. Ular itu mendesis dan menjatuhkan dirinya, namun matanya masih lekat menatap ke arah Wawan. Masuk Suhaila, jaga anak kita, perintah si Wawan. Kau harus
Hati-hati, ujar Suhaila bergetar. Setelah istrinya masuk, Wawan segera menutup pintu dapur. Lalu ia menggiring ular jadi-jadian tersebut ke arah belakang rumah, yang banyak terdapat pepohonan. Aku tahu, kau bukan ular asli. Sebelum kau kubunuh, lebih baik sekarang kau pergi. Dan jangan pernah mengganggu keluargaku lagi. Ular itu mendesis sambil merayap mendekati Wawan. Wawan yang sedari tadi sudah siaga, langsung mengayunkan mandaunya ke tanah. Namun sayang, tebasan mandau itu hanya terkena tanah, karena si ular jadi-jadian berkelit dengan cepat. Berkali-kali Wawan berusaha menebas ular tersebut, namun gerakan si ular sangat lincah, hingga sangat susah untuk mandaunya mengenai tubuh ular kobra tersebut. Malam sudah tiba. Wawan sedikit kesusahan karena tak ada penerangan di situ. Dan entah dari mana, tiba-tiba datang seekor anjing hitam dengan mata berwarna merah menyerang ular kobra itu. Anjing tersebut menggonggong dan mulai melompat-lompat di sekitar ular kobra. Beberapa kali ular itu terkena gigitan dari si anjing hitam yang entah dari mana datangnya. Nafas Wawan terengah, kakinya mundur beberapa langkah saat terdengar suara dari anjing itu mendekat ke arahnya. Siapapun kau, aku ucapkan terima kasih padamu, ujar Wawan sebelum pergi. Semakin malam, udara makin dingin menusuk sampai ke tulang. Riuh gemuruh angin menerpa atap-atap rumah penduduk yang sebagian terbuat dari daun. Wawan duduk di rumah utama rumahnya. Matanya lekat menatap ke arah pintu. Saat itu ia sangat risau memikirkan tentang temannya yang bernama Gani. Bagaimana keadaan Gani sekarang? Dan apakah ia sudah berhasil mendapatkan informasi tentang Panguluh yang Wawan ambil matanya dulu? Entahlah. Yang pasti Wawan sangat berharap Gani baik-baik saja. Wan, ini aku Gani, Wan. Aku tidak bisa masuk ke dalam. Tolong keluar sebentar, ujar suara dari arah luar. Wawan beranjak dari duduknya. Ia sedikit ragu apakah yang berada di luar itu benar-benar Gani atau bukan. Wawan menyingkap tirai dan mengintip di celah jendela. Dan benar saja, di luar terlihat Gani sedang berdiri sambil memegangi lengannya yang sepertinya terluka. Kret! Astaga, Gani, kau terluka. Kau kenapa, Gan? Ayo masuk ke dalam, aja si Wawan. Tidak, Wan. Aku mampir sebentar saja, Wan. Panguluh yang matanya kau ambil itu ternyata adalah orang desa sebelah. Dia sudah mati karena luka yang ada di tubuhnya tak bisa disembuhkan. Malam itu mereka pulang manasek berpesta memakan bangkai beramai-ramai. Dan kebetulan Panguluh itu ketinggalan jauh dari rombongan lainnya. Kalau ku dengar, mereka sangat dendam dengan Wan, cerita si Gani. Kalau masalah dendam mereka padaku, aku sudah tahu, Gan. Lalu sekarang bagaimana sih rencana selanjutnya? Tanya si Wawan. Besok kita pikirkan, Wan. Aku capek sekali malam ini, ujar si Gani. Saat Gani akan pergi, Wawan teringat sesuatu saat melihat lirikan mata sahabatnya tersebut. Gan? Ya, ujar Gani seraya memalingkan wajahnya ke arah Wawan. Maukah anjing hitam yang membantuku tadi? Tanya Wawan pelan dan terdengar ragu. Kau bicara apa, Wan? Sudah aku pulang dulu. Wawan merebahkan tubuhnya di atas lantai. Matanya menatap langit-langit. Apakah benar Gani sudah sembuh? Jangan-jangan Gani masih menjadi bagian dari Panguluh-Panguluh itu, batin si Wawan. Sayang, kenapa kau tidur di luar? Tanya Suhaila pada Wawan. Tadi malam rasanya panas sekali, makanya aku tidur di sini. Biar ada udara yang berganti, jawab Wawan sekenanya. Suhaila mengerutkan keningnya. Panas ya? Iya. Ngomong-ngomong, kau mau makan apa? Biar aku saja yang masak hari ini ya, ujar Wawan. Suhaila tersenyum. Terserah kau sajalah, mau masak apapun pasti enak, jawab Suhaila. Wawan pun bergegas ke dapur, membuka pintu dapur dan jendela agar cahaya matahari dari luar masuk ke dalam. Saat sedang asyik memasak, Wawan mendengar panggilan dari arah luar. Masuk saja, Gan, aku di dapur. Masak kau rupanya, Wan, ujar Gani terlihat lebih segar. Tak seperti biasa, pagi itu Gani sengaja duduk di kursi yang tidak terlalu jauh dari pintu dapur. Loh, kenapa kau di luar, Gan? Ayo masuk, kita makan sama-sama, kata si Wawan. Aku di sini saja, Wan, jawab Gani sambil tersenyum. Setelah menyiapkan makanan untuk istrinya,
Wawan langsung keluar menemui Gani. "Wan, wah, jantung pisangnya besar sekali ya," tegur si Gani. Mendengar itu, Wawan langsung berbalik. "Mana? Tidak ada pisang di sini," ujar si Wawan. "Oh itu, Wan. Kelihatannya enak sekali. Sayang dibakar." Bah! Sebuah tamparan mendarat di lengan Gani. "Kau ini kenapa, ha?" tanya si Wawan. Gani terkesiap. Maaf, aku berkhayal, Wan." Kukira kau kemasukan," ujar si Wawan. "Hehe, maaf. Oh iya, Man. Kemarin aku belum sempat ke rumah Amang. Jadi rencananya hari ini aku akan berangkat ke sana. Kau mau ikut?" "Amang? Amang siapa, Mas?" tanya Suela yang baru masuk ke dapur. "Oh, Amang. Amang yang di kampung sebelah itu. Kau pun kurasa tak kenal dengan beliau," jawab Wawan sedikit gugup. Suhaila meletakkan gelas minumnya, lalu menatap Wawan dengan kening yang mengerut. "Jangan-jangan kau ingin melamar anak gadis dari Amang itu ya?" "Astagfirullah, bicara apa kamu ini? Mana ada aku mau melamar anak gadis beliau. Kenal pun tidak. Lagi pula aku sudah punya istri. Aku kesana murni ada yang diurus. Sama sekali tak ada hubungannya dengan masalah lamar-melamar." Kata si Wawan. Gani menutup mulutnya dengan tangan kirinya, seperti menahan gelak tawa. "Kau juga satu, kenapa tertawa? Ada yang lucu?" ujar Zaila menatap pada Gani. Gani langsung membetulkan letak duduknya dan memasang wajah serius. Maaf Ila, aku sedang sakit gigi," ucap Gani pelan dengan wajah tertunduk. "Kau mengajak suamiku ke rumah si Amang-Amang itu buat apa?" kata si Suhaila. Ada yang kami urus lah, sungguh. Ya walaupun memang si Amang punya anak gadis yang cantik dan sepertinya memang tertarik dengan suamimu, tapi," ujar Gani sengaja menggantung kalimatnya. Wajah Suhaila merengut menatap Wawan. Kau gila kan? Bicara yang bukan-bukan. Sumpah sayang, tak ada apa-apa. Itu hanya karangan Gani. Gani memang senang melihat aku ini kena marah." Wah, gelak tawa Gani pecah. "Makanya dengarkan dulu aku melanjutkan ceritaku. Tapi yang kugantung tadi, kelanjutannya adalah aku hanya mengarang cerita tentang si Wawan." Wah, rasanya melihat wajahnya ketakutan. Suhaila mendengus kesal mendengar perkataan Gani. Lalu ia masuk ke dalam. Dasar sialan kau kan," sungut Wawan setelah istrinya masuk. Singkat cerita, setelah mereka berdua sudah ada atau berada di rumahnya si Amang. "Wawan, sebaiknya kau tunggu saja kami di sini. Karena kalau mereka melihatmu, pasti semuanya akan jadi kacau," ujar si Amang. Tapi Mang," Wan, potong Gani sembari menggelengkan kepalanya. "Baiklah, aku akan menunggu kalian di sini," ucap Wawan. Hari itu juga Gani dan Amang pergi dengan menaiki sepeda. Sementara Wawan hanya bisa menatap keduanya sampai tertutup oleh pepohonan. "Kau sudah ceritakan semuanya pada mereka?" tanya Amang Gani. Belum. Mereka tak marah padaku karena aku sama seperti mereka. Aku hanya bertanya-tanya sedikit. Kebetulan aku dan si Mati pernah satu arah sewaktu menesek," jawab si Gani. "Apa temanmu tahu kalau kau masih jadi bagian dari Panguluh?" Belum, Mang. Aku tak berani mengatakannya. Sulit, Mang. Sangat sulit bagiku untuk berhenti berhubungan dengan orang-orang yang menjadi Panguluh. Makanya aku sangat susah untuk kembali hidup dengan normal." Tak apa, jika kau masih bisa mengontrol nafsumu untuk tidak memangsa orang hidup. Rasanya sudah sangat sulit, Mang, untuk mengontrolnya. Tapi meski begitu, aku masih selalu berusaha. Tadi saja aku hampir memangsa temanku sendiri. Untungnya Wawan tak curiga sedikit pun. "Ya, setelah masalah ini selesai, kau harus benar-benar disembuhkan," ujar si Amang. Tiba-tiba Gani menghentikan sepedanya. Beberapa kali Gani menggelengkan kepala dan memijatnya. "Kepalaku kok pusing ya, Mang? Sepertinya ada yang baru meninggal. Ini panggilan manesek," gumam Gani sembari terus memukul-mukul kepalanya. "Sadar Gan, sadar, berzikir." Gani terjatuh ke tanah. Dengan tangan masih memegangi kepalanya. Tubuhnya gemetar, keringat mengucur deras dari tubuhnya. Dan tak berapa lama tubuh Gani terdiam tak bergerak. Melihat keadaan Gani yang sudah seperti itu, Amang berusaha untuk membuat Gani tersadar. Namun sia-sia. Tahu jika Gani sudah berangkat, Amang langsung menyeret tubuh Gani ke tepi jalan setapak dan menutupinya dengan daun. Amang lalu menunggu beberapa meter dari tubuh Gani. Dan seekor anjing hitam bermata merah mendekati Amang. "Kau jangan main-main, Gani.
Jangan hendak menyerangku kalau kau tak ingin sakit, bentak Amang. Anjing hitam itu menunjukkan giginya sepintas seperti menyeringai. Lalu binatang jadi-jadian tersebut mengendus-ngendus tanah dan berjalan menjauhi si Amang. Singkat cerita, Amang menemui seorang wanita tetangga desa. Kami tidak bisa memaafkannya begitu saja. Nyawa harus dibayar nyawa, ujar seorang wanita tua dengan gigi yang hampir semuanya sudah menghitam akibat ketergantungan menyiri. Dia terpaksa berbuat seperti itu karena keadaan, dan juga dia itu ada seseorang yang menceritakan tentang kegunaan dari biji mata Panguluh tersebut, kata si Amang. Kalau kau datang kemari hanya ingin kami memaafkan perbuatan anak itu, lebih baik kau pergi. Karena sampai kemati pun kami sebagai pihak keluarga korban tak akan pernah memaafkannya. Pergi. Dengan langkah pelan, Amang keluar dari rumah tersebut. Jika memang itu yang kalian mau, baiklah. Jadi jangan salahkan aku, kata si Amang. Si wanita tua mendengus marah. Wajahnya merah padam menahan nafsu dan emosi yang sama-sama memuncak. Ketika Amang sudah sampai di rumahnya, Wawan pun bertanya, bagaimana Mang? Tanya Wawan ketika si Amang baru sampai di rumahnya. Kita ke rencana kedua Wawan, karena dendam mereka padamu sama sekali tak bisa ditawar, jawab si Amang. Wawan terduduk lunglai. Ia sudah merasa bahwa pihak keluarga si Panguluh yang ia ambil matanya tersebut tak akan memaafkannya. Karena ia tahu kesalahannya itu sangat amat fatal untuk bisa dimaafkan. Tak apalah Mang, tak usah repot-repot. Saya sudah ikhlas dengan apa yang saya terima selepas ini, ucap Wawan terdengar pasrah. Kau jangan putus asa Wan, aku sama sekali tak merasa direpotkan. Kau jangan khawatir, malam ini kau tidurlah di rumahku. Besok kita siapkan untuk mandi penghelatnya, ujar si Amang. Tapi saya khawatir dengan istri dan anak saya Mang. Gani sudah pulang, dan katanya dia yang akan menjaga anak dan istrimu. Bagaimana bisa dia pergi begitu saja tanpa pamit? Sungut Wawan kesal namun juga lega. Tapi dengan terpaksa malam itu Wawan tertidur dengan sangat pulas, di samping orang-orang yang juga menginap di sana. Pagi-pagi sekali ia dibangunkan oleh Amang yang mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Mau cari apa Mang? Tanya Wawan sembari membasuh wajahnya dengan air genangan bekas hujan. Mau mencari sompun hitam, jawab Amang tanpa menoleh. Tak ingin banyak bertanya, Wawan ikut saja kemana kaki si Amang melangkah. Hampir 3 jam mereka berputar-putar di hutan, dan belum satu pun menemukan pohon yang mereka cari. Rasa haus dan lapar sudah sejak tadi Wawan rasakan, namun ia tak berani mengeluh pada si Amang. Kau hauskah? Ini namanya bakah kalalawit, atau yang disebut sekarang dengan nama bajakah. Akar ini sangat bagus untuk kesehatan, terutama kita tak perlu membawa bekal air dari rumah kalau mau pergi ke hutan. Tapi cukup cari akar ini dan tebas seperti ini. Nah kan, airnya keluar. Wan, diminum dulu, ujar si Amang. Selesai meminum dari akar tersebut, Wawan dan Amang pun kembali melangkah. Cahaya matahari yang sebelumnya terang perlahan-lahan mulai menggelap, karena pepohonan di dalam hutan itu sangat tinggi dan besar. Daunnya pun rimbun sekali menutup. Sinar matahari tidak akan bisa masuk. Hutan sungguhan ini Mang, tanya si Wawan. Ya iyalah. Kau kira ini sedang jalan-jalan di pedesaan? Iya memang pedesaan, tapi desanya para halus, kata si Amang. Amang ini kalau bicara, tegur si Wawan. Bulu-bulu kudunya mulai merinding saat terdengar suara air dari arah depan. Nah, itu mata air yang kucari, kata si Amang. Akhirnya, selama berjam-jam kita berjalan, kita berhasil menemukan sumber air itu. Air yang konon adalah tempat mandinya para bidadari, kata si Amang. Bidadari? Bukankah cerita seperti itu hanya karangan saja Mang? Kata si Wawan. Terserah apa katamu. Yang pasti air itulah yang sering kami gunakan untuk mandi, dengan niat dan tujuan yang berbeda-beda. Dan lagi, tidak sembarang orang bisa menemukan air tersebut, selain orang-orang yang sudah diizinkan, kata si Amang. Langkah Wawan terhenti saat melihat sumber air di depannya. Air terjun setinggi 7 meter, dengan 7 anak tangga alami yang terbuat dari batu. Airnya bersih dan bercahaya. Aku sudah 3 kali ke tempat ini, ujar Amang sembari membasuh wajahnya dengan air. Saat Wawan mencelupkan tangannya ke dalam air, rasa berdenyut menjalari nadinya, membuat Wawan sedikit kaget
dan segera menarik tangannya dari dalam air. "Kau merasakannya, Wan?" tanya Amang. Iya, Mang. Sepertinya ada sesuatu yang berjalan." "Sekarang, lepaskan pakaianmu. Kau masuklah ke dalam air. Berdoa dan ucapkan niatmu. Hilangkan semua rasa gundah dan kekhawatiran yang ada di hatimu. Nanti kau akan merasakan sesuatu yang tak biasa setelahnya," ucap Amang seraya berjalan menjauh. Wawan masih terpaku diam di tempatnya semula. Ia ragu dan juga takut. Butuh beberapa waktu untuknya menghilangkan semua perasaan anehnya. Saat Wawan mulai masuk ke dalam air, ia merasakan kakinya seperti kesemutan. Dan saat air sampai ke bagian pinggangnya, Wawan merasakan suhu air berubah menjadi sangat dingin. Lalu, saat Wawan sampai ke tengah, ia merasa suhu air kembali menghangat. Entah mengapa Wawan merasa sangat mengantuk. Anehnya, saat ia mulai tertidur, Wawan seperti bermimpi melihat 3 orang perempuan berpakaian putih sedang menari-nari di hadapannya. Kulit ketiga wanita itu bersih dan bercahaya. Lekuk tubuhnya membuat Wawan hampir tergoda. Untungnya, ia mendengar seruan seseorang yang kemudian membuatnya tersadar. "Wan, Wan!" panggil Amang berulang-ulang. Saat Wawan membuka matanya, ia terkejut saat melihat sekelilingnya yang hanya tumbuhan liar dan semak belukar. "Loh, airnya di mana, Mang? Kenapa aku ada di sini?" tanya Wawan sembari menutupi tubuhnya dengan tangan. Syukurlah kalau kau sudah sadar. Baiklah itu, ambil dan pasang pakaianmu. Setelah itu kita pulang," ujar Amang yang nampaknya sengaja tak menjawab pertanyaan Wawan. Wawan beranjak. Ia memakai semua pakaian yang sebelumnya ia tanggalkan. Sementara si Amang menunggu tidak jauh dari tempat Wawan berdiri. Saat ia berjalan menghampiri Amang, tubuh Wawan terasa sangat ringan di setiap langkahnya. "Mang, tubuhku kok rasanya segar sekali ya. Sudah lama sekali aku tak pernah merasakan tubuh sesegar ini," ucap si Wawan. Amang tersenyum sembari melangkah mendahului Wawan. "Syukur, alhamdulillah kalau begitu, Wan," kata si Amang. "Tapi itu tadi airnya di mana ya, Mang? Perasaan sebelumnya aku kan Amang suruh mandi berendam di air itu, tapi kenapa ya?" Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Nanti kau gila bila mencocokkan hal yang gaib dengan yang tidak. Karena hal gaib itu pasti sangat sulit dicerna akal pikiran manusia," potong si Amang. "Tadi aku juga merasa sangat mengantuk, Mang. Lalu di antara bangun dan tidurku, aku melihat 3 perempuan cantik, Mang. Mereka menggodaku." "Konon, perempuan-perempuan itu adalah penunggu di air tersebut. Jika kau tergoda, maka ruh kau akan selamanya terjebak di sini." Wawan terdiam mendengar perkataan Amang. Ia berpikir, untung saja tadi tak tergoda oleh 3 perempuan itu. Singkat cerita, rumah si Amang nampaknya sudah dihiasi dengan hiasan khas pengantin. Aroma bumbu-bumbu masakan tercium hingga di halaman depan rumah. Beberapa ibu-ibu rupanya juga sedang memasak nasi di halaman dapur. "Mang, terima kasih ya atas bantuannya. Aku pulang dulu, Mang," ucap Wawan. "Jangan pulang dulu, Wan. Masuk, makan dulu ke dalam. Kita tadi sudah berjalan sangat jauh, dan tentu kau juga sangat lapar kan?" Wawan tak mampu menolak ajakan si Amang. Bukan hanya karena ia tak enak hati, tapi perutnya pun juga benar-benar lapar. Setelah selesai makan, Amang mengajak Wawan untuk ke teras rumah. Ia mengeluarkan bungkusan putih dari kantongnya. "Ambillah ini, Wan, ini milikmu," ucapnya. Alis Wawan berkerut melihat benda itu. "Loh, bukannya mata ini sudah Amang kembalikan ke keluarganya?" Ya tadinya memang rencanaku ingin mengembalikan mata ini pada keluarganya. Tapi tanggapan mereka tak sesuai dengan yang kuharapkan. Jadi mata ini kutarik kembali. Apa boleh aku menggunakannya, Mang?" kata si Wawan. "Itu terserah padamu, Wan." Baiklah, Mang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau saya ada rezeki, saya akan kemari lagi." Tak usah dipikirkan, Wan. Oh iya, nanti ajak sekalian anak dan istrimu kemari ya, Wan. Nikahannya Arsyad akan dipercepat," kata si Amang. Baik, Mang. Saya akan kemari lagi nanti ya," kata si Wawan. Wawan melangkah dengan cepat saat sudah sampai di gerbang masuk desanya. Senyum mengembang di bibirnya ketika melihat anak dan istrinya duduk di teras. "Kemana saja kamu tak pulang-pulang?" Maaf sayang, aku ada urusan dengan Amang." Urusan apa sih? Kau tega meninggalkan kami berduaan di rumah?" "Loh, bukannya Gani yang menemani kalian?" "Gani? Kau kira aku ini perempuan seperti apa yang memasukkan laki-laki ke dalam rumah?" kata Suhaila kesal. "Tapi dia kan sahabatku. Manalah mungkin dia berbuat macam-macam padamu dan anak kita. Lagi pula aku tak menyuruhmu membawanya masuk ke dalam."
Setidaknya dia ada di sekitar rumah ini saat aku tidak ada, agar kalian tetap aman di dalam rumah. Gani tak ada setelah kalian pergi. Aku tak pernah lagi melihat muka memelasnya itu. Kemana si Gani itu? Pamit pada Amang katanya pulang, kata si Wawan. Asal kau tahu ya, tadi malam sedari habis maghrib sampai subuh, ada anjing hitam duduk di halaman rumah kita. Kadang-kadang ia menggonggong, dan kadang-kadang terdengar seperti berlari-lari berkeliling di luar rumah. Entah anjing milik siapa itu, dan nampaknya sangat ganas. Untung saja selepas subuh, dia sudah tak lagi di situ, cerita Suhaila. Anjing hitam, kata si Wawan. Sehabis makan, Wawan pamit pada Suhaila pergi ke rumah Gani. Langkahnya tergesa-gesa karena ia sangat ingin menanyakan beberapa hal pada sahabatnya tersebut. Gani, Gan, panggil Wawan berkali-kali, namun senyap. Tak ada jawaban dari dalam. Masuk saja Kak Gani ada di dalam, mungkin sedang tidur, ujar seorang gadis kecil berusia 9 tahunan dari halaman rumahnya. Wawan memutar-mutar gagang pintu, namun sepertinya terkunci dari dalam. Karena ia sudah sering ke rumah Gani, Wawan tahu kalau kunci yang sering sahabatnya itu gunakan adalah palang kayu yang ada di atas pintu. Dan saat Wawan meraba-raba ke atas pintu melalui lubang, ia mendapatkan palang kayu yang dicarinya. Kriet! Aroma busuk tercium saat pintu terbuka. Sampai-sampai Wawan pun menutupi hidungnya dengan tangan. Bau apa ini? Gumam Wawan sembari mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajahnya. Astaga Gani, kenapa bisa tidur senyenyak itu dengan bau busuk memenuhi ruangan ini? Ujar Wawan saat melihat Gani yang tertidur sambil merokok. Gan, bangun Gan, panggil Wawan berkali-kali. Maling, teriak Wawan di telinga Gani. Astaga, mana, apa yang hilang? Teriak Gani langsung berdiri dengan tinju yang sudah siap siaga. Namun matanya masih separuh tertutup. Hahaha, tanya Wawan pecah melihat Gani yang sangat lucu saat itu. Wah, dasar bangsat sialan kawan, ucap Gani kembali merebahkan tubuhnya. Sudah jam berapa ini Gan? Kenapa masih tidur? Kata si Wawan. Aku pusing Wan, kepalaku seperti roda yang sedang berputar-putar, jawab Gani sembari memijat kepalanya sendiri. Jangan-jangan mau mengeluh kau Gan? Hahaha, kata Wawan. Bukan mau, tapi sudah. Lagian tadi malam aku tak tidur semalaman karena menjaga rumahmu. Makanya hari ini aku ingin tidur seharian. Sudah, jangan ganggu aku, pulang sana, ujar Gani. Dasar bakul sampah. Istriku bilang, kau tak ada di mana-mana dekat rumah kami. Kau jangan bohong Gan, kata si Wawan. Sial, aku tak bohong Wan. Istrimu saja yang tak melihatku. Aku juga tahu dia beberapa kali mengintip keluar rumah tadi malam. Kali ini Wawan menunjukkan wajah yang serius. Berarti benar kan dugaanku? Kau memang masih jadi panguluh. Kau belum sembuh, kata si Wawan. Iya memang iya Wan. Lalu kamu apa sekarang? Kalau mau pergi, pergilah, ujar si Gani. Kau temanku Gan, kita sudah seperti saudara. Masalahmu berarti masalahku juga. Kita akan cari jalan keluarnya bersama-sama. Aku yakin kau masih bisa disembuhkan kok, ucap si Wawan seraya menyentuh lengan si Gani. Kau tak takut tertular Wan? Tanya Gani. Takut? Aku hanya takut kehilangan anak istriku dan juga sahabatku ini. Yang lain, selain Tuhan, aku tak takut apapun, jawab Wawan memeluk Gani. Hus, jijik Wan, bentak Gani memukul pelan kepada Wawan. Oh iya, kata Amang, nanti kita pergi ke nikahnya Arsyad. Aku juga akan membawa Suhaila dan anakku. Kau mau ikut sekalian kan? Kata si Wawan. Ya, tapi sekarang aku mau tidur dulu, kata si Gani. Tidurlah, jawab si Wawan. Bagaimana bisa aku tidur kalau mulutmu itu tak bisa diam, sungut si Gani. Hahaha, ya sudah, nanti kau ke rumahku ya, kutunggu, kata si Wawan. Aku tak bisa masuk ke dalam rumahmu karena air yang diberi oleh Amang waktu itu Wan, ujar si Gani jujur. Wawan menarik nafas panjang. Kini ia tahu arti air yang diberikan oleh si Amang waktu itu. Singkat cerita 5 bulan telah berlalu. Kehidupan Wawan dan Suhaila sudah kembali normal. Wawan juga sudah tak lagi menggunakan jimat mata pengguluh itu setelah ia berhasil membangun usaha kecil-kecilan di rumah dan di pasar. Gani berjualan sembako dan juga beras di pasar, sementara Suhaila berjualan di rumah. Dan Wawan, ia kini memiliki usaha sendiri, yakni bertukang dan memiliki 8 anak buah yang setia. Gani pun sudah sembuh dan bisa hidup normal kembali. Itu terbukti ketika ayah Suhaila meninggal. Gani pun ikut melawat atau melayat tanpa merasakan sakit apapun. Kita tak akan bisa berubah kalau kita sendiri tak ingin berubah, kata si Gani. Air gaib yang pernah dibuat mandi oleh si Wawan menjadikan dia terbebas
atau menjadikan aman dari dendam keluarga Penguluh yang terkutuk itu. Sekarang, si Wawan sudah aman dan tidak akan terjadi gangguan-gangguan lagi dari makhluk jadi-jadian itu. Selesai.